Kisah ini saya alami di tahun 2009, Bang. Waktu itu saya seorang mahasiswa menjalankan program KKN atau kuliah kerja nyata di salah satu desa di Cianjur Selatan, bagian selatan. Ya, saat kita sampai, desanya sendiri secara sekilas saya lihat ya cukup gersang sih, mungkin karena memang di pinggir laut. Lalu di sana juga ya bisa dikatakan kepadatan penduduknya rendah lah. Malam itu ya udah kita tidur, saya begini ngelihat ke arah kaki, ternyata itu sosok perempuan, Bang. Ada sosok perempuan. Ya, rambutnya panjang, posisinya menduduki kaki saya dan menyamping. Menyamping ya. Ya, dan itu semua dari ujung rambut sampai ke bawahnya. Kalau ke bawahnya saya nggak kelihatan karena kan cuman dia lagi duduk di kaki ya. Putih semua. Itu nenek-nenek keriput. Dan rambutnya awig-awigan gitu, aut-autan, berantakan. Dan makin mendekat, kelihatan wajahnya itu mimiknya marah. Matanya melotot dan dada saya dipukul. Pasukan Lentera Malam, narasumber kita kali ini pernah mengikuti kegiatan KKN di sebuah desa yang cukup jauh dan terpencil, yang lokasinya itu sekitar berada di Cianjur. Dan yang bikin penasaran adalah di desa itu punya sebuah rahasia yang udah dijaga sama warga sekitar turun-temurun. Dan apa rahasianya? Langsung aja kita tanya sama narasumbernya, dan kebetulan udah ada di samping gua, namanya Bang Aris. Bang Aris, apa kabar Bang Aris? Baik, Bang. Baik ya Bang Aris ya. Oke, Bang Aris ini dulu pernah ikut kegiatan KKN atau kuliah kerja nyata di salah satu desa terpencil yang lokasinya itu ada di pinggir pantai dan juga muara. Nah, sampai sinyal pun nggak ada ya Bang ya? Ya, susah. Susah ya? Susah sekali. Pas pertama kali sampai desa itu, apa yang sebenarnya Bang Aris rasain? Serasa ini benar-benar tempat yang asing sekali, Bang. Jadi melihat landscape-nya juga benar-benar lihat. Jadi emang apa ya? Jadi walaupun pernah lihat pantai seperti Pangandaran gitu kan, tapi kalau di sini tuh benar-benar apa ya, gersang kesannya tuh. Terus anginnya kenceng. Ya terasanya agak serem juga sih, Bang, karena benar-benar suara laut itu kedengeran. Mungkin sepinya gitu ya, nggak ramai gitu ya. Ya, dan itu nggak padat penduduk ya. Dan penduduknya juga emang sedikit ya. Cuman kalau nggak salah itu 3.000 sampai 4.000 orang. Oke. Dan katanya di desa itu ada urban legend yang hanya diketahui sama warga lokal aja. Dan itu gimana ceritanya, Bang? Ya, jadi di sana itu ada sosok yang memang dikenal tapi cuman oleh warga-warga lokalnya aja. Jadi warga-warga lokal sih udah tahu dan udah mewajarkan. Tapi ya ini untuk orang seperti saya yang pendatang ya merupakan sesuatu yang terlihatnya mengerikan. Dan pastinya kalau misalkan ada urban legend, ada histori di baliknya juga ya. Betul, Bang. Kenapa bisa muncul sosok ini gitu ya? Ya, betul. Oke, tahan dulu ceritanya, dan buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam atau hubungi nomor yang ada di bawah ini gini guys. Oke, sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Aris, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Kisah ini saya alami di tahun 2009, Bang. Waktu itu saya
seorang mahasiswa di sebuah kampus di Bandung. Dan kebetulan di waktu itu di semester 6 mau naik ke semester 7 dan sudah jadi kebiasaan di sana itu adalah saat mahasiswa menjalankan program KKN atau kuliah kerja nyata. Ya kebetulan saat itu saya diberi grupnya itu untuk KKN di salah satu desa di Cianjur Selatan, bagian selatan. Waktu itu jumlah grup saya itu ada sekitar 30 orang. Dan itu berasal dari berbagai fakultas, Bang. Jadi ya bisa dikatakan kita semua baru saling mengenal saat momen mau keberangkatan itu. Di grup saya sendiri ada 2 orang lain dari fakultas yang sama, yang udah saya kenal, yang udah kita kuliah bareng-bareng. Ya sisanya benar-benar baru ketemu. Waktu itu kita berangkat dari kampus pada hari keberangkatan itu sekitar setelah subuh lah. Jadi kita baru benar-benar berangkat itu jam 6 pagi. Kita berangkat difasilitasi oleh kampus, naik bus 3/4 itu. Dan ternyata perjalanannya itu memang benar-benar jauh karena desanya sendiri jaraknya 120 km dari kota Cianjurnya ke sebelah selatan. Dan ya benar-benar di perjalanan juga cukup melelahkan karena kita baru sampai di lokasi pada pukul sekitar 5 sore. Jam 5 sore? Ya, jadi 11 jam di perjalanan. Ya, saat kita sampai, ya kita turun dari bus dan ternyata ya memang sudah ada, sebelumnya mungkin sudah ada koordinasi, sehingga ya kita langsung disambut oleh kepala desa dan beberapa warga. Begitu saya turun dari bus, ya saya perhatikan kondisi desanya memang ya bisa dikatakan buat orang seperti saya saat itu sesuatu yang baru gitu. Karena benar-benar seolah jauh dari mana-mana. Dan itu benar-benar pinggir laut, Bang. Iya. Jadi ke laut itu jaraknya itu cuman mungkin nggak sampai 1 kilo dan begitu turun juga angin laut udah kerasa. Iya. Ya, desanya sendiri secara sekilas saya lihat ya cukup gersang sih, mungkin karena memang di pinggir laut. Lalu di sana juga ya bisa dikatakan kepadatan penduduknya rendah lah. Karena kalau dicek saat itu penduduk desanya itu hanya sekitar 3.000, antara 3.000 sampai 4.000 orang aja. Ya memang nggak nyangka gitu. Ternyata wah masih ada ya desa seperti ini gitu waktu itu. Ya itu pikiran anak muda lah waktu itu ya. Wajar. Ya kita disambut oleh kepala desa dan beberapa warga, dan karena memang waktunya udah sangat sore ya. Jadi kita di sana waktu begitu sampai nggak ada kegiatan yang signifikan dulu. Jadi langsung Pak Kades mengarahkan membagi kita semua ke beberapa rumah. Jadi kebetulan waktu itu kita nggak dikasih satu rumah khusus. Nggak dikasih satu rumah untuk satu grup untuk jadi posko khusus gitu. Jadi kita dibagi-bagi untuk ditempatkan di rumah-rumah warga yang udah ditunjuk sama Pak Kades. Nah kebetulan saya sendiri, ya waktu itu pembagian juga nggak terlalu ribet karena pada dasarnya kita juga belum pada saling kenal gitu. Jadi ya udahlah, saya juga merasa ya udah sedapatnya aja lah di mana, terserah baiknya. Kebetulan saya bersama 3 teman yang lain. Jadi di 30 orang itu kan 9 orang laki-laki, sisanya perempuan. Oh, banyak perempuan ya? Nah kebetulan saya 4 orang laki-laki, saya sama teman saya satu fakultas, ya sebut aja namanya Adi, dan 2 teman lain dari fakultas yang berbeda. Kita diarahkan ke sebuah rumah. Itu kebetulan pemilik rumahnya adalah seorang janda, usianya sekitar kepala 4. Dan dia udah punya 2 anak. 1 anaknya masih SD, sementara anak yang tertuanya itu sebaya dengan saya. Laki-laki juga. Nah rumahnya sendiri itu ya nggak terlalu luas, mungkin cuman sekitar 60 meter persegian lah. Di sana ada 2 kamar, dan ya saya dan Adi ditempatkan di 1 kamar dan 2 yang lainnya di kamar yang lainnya. Jadi 1 kamar kita isinya cuman berdua. Tadinya mulanya kebayang KKN itu tidur rame-rame, ternyata malah tidur di kamar berduaan gitu. Ya walaupun sama teman laki-laki sih. Nah terus di rumahnya itu begitu masuk, ruang tamu, ada kamar, ruang tengah, lalu ada dapur, kamar mandi di ujung, jadi memanjang.
ke ruang tamu, ruang tengah, dapur, kamar mandi, dan di belakang kamar mandinya kebetulan TPU kampung situ, Bang. Langsung TPU. Jadi kalau ke kamar mandi malam-malam itu sama TPU cuma dibatasi tembok. Wow, oke. Nah, nggak ada kegiatan apa-apa karena kita juga emang udah capek di jalan. Dan kebetulan juga ya mungkin budaya hampir di semua pedesaan ya. Jadi setelah Isya itu udah nggak ada kegiatan, jadi sepi desa. Sepi ya langsung ya. Karena memang kebanyakan masyarakat di sana itu ternyata bekerjanya di ladang. Jadi biasanya bangun pagi subuh-subuh kerja ke ladang, pulang ya malam istirahat. Jadi ya udah kita juga cuman ngopi-ngopi aja dengan beberapa teman. Terus ya sekitar pukul 10 kita udah masuk kamar untuk tidur istirahat karena kita juga udah capek kan. Nah, saat itu ya sudah saya tidur berdua sama Adi. Di kamar itu kan kasurnya itu dipan, Bang. Jadi kalau digambarkan ya ini begitu buka pintu, dipan memanjang, sebelah di ujung di temboknya itu ada jendela. Jadi dipan jendela. Nah, terus ya udah kita tidur di sana. Oh ya, saya juga lupa ini yang rumah ini juga rumah tempat tinggal saya. Kebetulan kalau saya gambarkan ya, rumah ini kalau misalnya kita 50 meter ke timur, itu langsung ada sungai besar, Bang. Oh, ada sungai juga? Ada sungai besar. Yeah. Sungai besar. Dan tadi kan saya sempat singgung, jarak ke laut itu nggak sampai 1 kilo. Jadi kalau diukur, bahkan dari rumah tempat saya tinggal itu ya mungkin cuma 1 kiloan lah ke pinggir lautnya. Dan itu sungai langsung nyambung ke laut. Ya, muara tuh ya. Langsung ya, jadi ngehook langsung ke laut. Malam itu ya udah kita tidur. Nah, tiba-tiba ya saya waktu itu belum tahu persis ini jam berapa. Saya terbangun, Bang. Terbangun. Cuman saat itu saya ngerasa tiba-tiba kok kayaknya badan saya kaku ya. Pertama kan ya refleks gerakin tangan dulu. Tapi ternyata tangan saya nggak bisa gerak. Ya kebetulan saya juga waktu itu kan kamar itu gelap karena kita matikan lampunya. Walaupun ya remang-remang masih kelihatan. Waktu saya coba gerakin kaki juga ternyata kayak susah gerak. Nah, di situ waktu saya pandangan saya coba begini gitu kan. Ya ini kan waktu posisi tidur saya begini ngelihat ke arah kaki. Nah, di situ kayak ada sesuatu. Dan ternyata setelah saya coba lihat lagi dengan seksama, ternyata itu sosok perempuan, Bang. Ada sosok perempuan. Ya, rambutnya panjang. Posisinya menduduki kaki saya dan menyamping. Menyamping ya. Wow. Ya. Dan itu semua dari ujung rambut sampai ke bawahnya. Kalau ke bawahnya saya nggak kelihatan karena kan cuman dia lagi duduk di kaki ya. Yeah. Putih semua. Ya satu warna putih semua. Di situ ya saya kaget. Pas saya coba teriak, nggak ada suaranya, saya nggak bisa keluar suara. Ya udah. Ya kalau di posisi kayak gitu ya bingung saya, Bang. Betul. Bingung ya ini gimana? Saya gerak nggak bisa, teriak nggak bisa. Ya udah pasrah, Bang. Pasrah. Ya udah coba permin mata aja. Soalnya nggak bisa ngapa-ngapain. Mau teriak susah, mau baca-baca susah. Jadi ya udah saya paksain aja tidur lagi, meremin mata. Nggak tahu sih itu jam berapa, mungkin tengah malam ya. Tapi ya saya benar-benar nggak tahu itu karena ya nggak bisa ngapa-ngapain saya. Iya. Akhirnya ya mungkin setelah dipaksakan ya tertidur juga. Ya setelah subuh bangun, waktu paginya, ya saya ngobrol sama si Adi, yang teman saya yang tidur sekamar kan. Ya saya cerita, tadi malam tuh begini Di, itu kan. Ya taunya si Adi bilang gini, lah saya juga sama. Ya cuman kan ya saya juga nggak tahu karena saya nggak bisa ngelihat dia juga, nggak bisa nengok saya. Ternyata si Adi juga ngalamin persis hal yang sama. Dan sosoknya juga sama. Cuman kebetulan saya sama Adi itu kebetulan tipikal orang yang nggak terlalu penakut. Jadi saat kita mengalami itu ya udah kita mikirnya ya udahlah, toh kita nggak apa-apa ini. Yang penting terus ini juga nggak usah dibahas, nggak enak juga. Dan lagi pula kita mikirnya di rumah ini juga rame, ada 7 orang kan.
Tadi kan yang punya rumahnya janda sama anak 2 dan kita juga di situ berempat. Jadi ya udahlah, toh kita juga nggak kenapa-napa, jadi nggak usah dibahas-bahas dulu daripada ada obrolan-obrolan yang nggak enak. Akhirnya hari itu hari pertama kita beraktivitas dan kita mulai aktivitas itu ya hari itu dengan bersosialisasi tentunya ke kantor desa. Kita berkenalan dengan aparatur-aparatur desa. Juga kita juga sedikit berkeliling gitu untuk berkenalan dengan warga-warga sana. Nah, kebetulan gini Bang, jadi di KKN kampus saya ini waktu itu ada dosen pendamping. Tapi walaupun namanya dosen pendamping, dia nggak tinggal di desa. Dia datang cuma sesuai keperluan aja kalau ada kebutuhan. Dan kebetulan waktu itu proyek atau program yang dijalankan di KKN itu disesuaikan dengan program punyanya dosen pendamping. Nah, kebetulan saat itu dosen pendamping saya itu punya program membuat mesin pengering ikan untuk jadi ikan asin. Hanya saja ternyata mungkin ada sedikit kesalahpahaman karena ternyata walaupun desanya di pinggir laut, di sana nggak ada nelayan. Gitu. Jadi akhirnya secara mendadak ya udah dirubah jadi mesin pengering pisang sale. Oh gitu ya. Karena ladang ya, banyak. Ya, jadi gini, walaupun itu di pinggir pantai banget Bang ya, benar-benar di pinggir pantai itu. Tapi nggak ada nelayan karena ombaknya itu berbahaya lah kehitungnya. Ya saya juga nggak terlalu paham ya soal itu. Cuman kalau secara kasat mata, kalau dilihat sekilas emang beda dengan ombak seperti di Pantai Pangandaran misalnya. Beda, jadi ombaknya itu ya lebih ganas katanya. Jadi justru kalau melaut bahaya. Makanya di sana itu sama sekali nggak ada warga yang nangkap ikan, nelayan berperahu ke laut nggak ada. Kalaupun ada yang nangkap ikan, biasanya cuma musim kemarau. Saat ikan-ikan katanya banyak merapat ke sisi laut, dijaring. Jadi bukan penghasilan utama. Jadi ya dosen pendampingnya juga kayak ketawa juga. Ini kok bikin mesin pengering ikan tapi nggak ada nelayannya. Ya cuman itu termasuknya ya nggak terlalu susah lah proyeknya, karena itu kan buat alat pengering itu nggak akan makan waktu, paling cuma 2 hari 3 hari. Dan sisanya ya kita boleh bikin program apapun ya sesuai kondisi aja. Jadi intinya ya kebetulan emang KKN dari kampus saya kehitungnya santai sih Bang. Santai, dan itu kita di sana itu direncanakan mau tinggal 40 hari. Nah, jadi akhirnya kita memutuskan buat program-program kecil aja gitu. Dan yang paling menonjol ya ngajar di sekolah-sekolah dan terutama di TPA. Sisanya ya malah jadi lebih banyak kegiatan sosialisasi sama, bukan sosialisasi sih, lebih ke main mungkin ya. Pada akhirnya singkatnya hari itu kegiatan sosialisasi itu udah selesai. Malam harinya ya saya beranjak tidur sama Adi lagi, jam 10 malam udah masuk kamar lagi. Saya berhasil tidur dulu dan mungkin ya sekitar tengah malam gitu saya itu kebangun karena jadi ada kayak suara ini Bang. Jadi kan posisinya itu kasur itu kepala saya di utara, kaki di selatan. Nah terus di sebelah saya Adi, terus tembok ada jendelanya. Waktu saya terbangun itu karena ada semacam kayak suara garukan tapi lebih keras sih. Di tembok yang di kepala saya. Suara garukan, ya saya agak keganggu, cuman ini ya saya penasaran nih apa ya ini. Kok ada suara garukan? Itu kan di sebelah itu kan dapur, ruangan dapur. Saya coba duduk, terus coba melihat ke arah temboknya. Nah tiba-tiba suara-suara itu tuh terus berlangsung, dan tiba-tiba saya secara samar-samar ngelihat ada semacam kayak bulatan kayak keluar dari tembok. Ya saya kan jadi agak tegang juga, ini apa nih? Apa ada hewan atau apa? Terus saya perhatikan, terus tiba-tiba seolah kayak ngedobrak tembok. Itu muncul kepala ular, Bang. Kepala ular gede nembus tembok. Ya di situ saya nge-freeze Bang. Nge-freeze karena bingung, takut, bingung. Nah ini apa gitu kan? Karena kan ya waktu itu masih mikirnya, masa iya ada ular segede gini? Maksudnya apa di sini emang banyak ular?
Akhirnya terus saya perhatikan, ternyata itu badannya muncul juga, Bang. Jadi dia merayap dari arah utara ke selatan berarti kan ya. Merayap di bawah dipan. Saya kan di atas dipannya. Merayap warnanya hitam pekat. Segede paha manusia lah, pikir-pikir. Ya kalau dikira-kira sebesar paha manusia. Lewat, ya saya cuma bisa nge-freeze. Seolah bingung saya mau ngapain. Ya apa ya, kayak tercengang, terpaku gitu, Bang. Terus ular itu terus lewat dan dia nembus tembok yang di selatan. Jadi lurus gitu. Iya. Dan ada momen di mana ujung utara selatan ranjang itu full badannya. Jadi ya kalau ngelihat kenyataan seperti itu, saya perkirakan ya mungkin panjangnya ada sekitar 4-5 meter itu, Bang. Dan akhirnya setelah lewat di ujungnya itu buntung, nggak ada ekornya. Kayak kepotong gitu? Iya. Buntung warnanya hitam pekat. Nah, setelah itu sosok lewat habis, saya lihat ke temboknya, nggak bolong temboknya. Lah berarti tadi nembus. Ya shock saya. Akhirnya ya udah saya keluar kamar, duduk saya di ruang tamu, Bang. Duduk di ruang tamu, mikir ya tadi kenapa itu. Ya saya udah langsung nyimpulkan itu pasti bukan ular asli. Karena ya kalau ular asli ya pasti temboknya rusak. Jadi ya udah saya di situ kayak bingung, panik. Ya udah saya duduk aja di ruang tamu. Nggak tahu ya itu kalau lihat jam sih ternyata jam sekitar 1:30 malam lah itu. Dan ya udah saya nggak tahu. Saya akhirnya jadi malah ngelamun, nggak tahu jam berapa, ketiduran lagi ya, tapi akhirnya saya bangun subuh. Saya ngobrol lagi sama Adi waktu paginya. Ya saya cerita, tadi malam saya lihat ular buntung. Ya dengan ciri-ciri seperti tadi. Ya kalau Adi sih nggak ngerasa keganggu apa-apa. Nggak lihat sesuatu gitu. Ya dia tidur aja dari jam 10 sampai ke subuh. Ya udah saya mikir ya udahlah, toh saya juga nggak apa-apa juga. Ya nggak dicelekai juga, jadi ya udahlah nggak usah dibahas dulu. Ya udah lanjut, hari itu kita mulai program lah, ngajar anak-anak ya nongkrong. Terus lanjut ke malam ketiga. Ini sih mimpi sih. Soalnya waktu itu ya udah kita seperti biasa tidur. Kita itu sebenarnya tahu itu mimpi gitu loh. Saat di mimpi itu mungkin Bang Jamal atau teman-teman juga pernah gitu ngerasa tahu ini mimpi gitu. Tahu. Nah, tadi kan saya bilang ada jendela sini. Saya tuh berdiri di luar. Kebetulan kalau pinggir rumahnya itu kebun. Ada kebun kecil. Nah, saya tuh kayak berdiri mematung di situ, dan dari sebelah utara ke selatan lewat lagi ular. Ularnya ukurannya sama seperti semalam yang saya lihat, sebesar paha dan buntung juga. Panjangnya ya mungkin sekitar 4-5 meteran dan warnanya biru. Kali ini biru. Warnanya biru. Oke. Di situ saya di mimpi ya cuman bisa mematung aja. Mematung kayak ngelihat dia lewat aja. Seolah-olah saya itu disuruh lihat. Ya setelah itu ya udah, ya di mimpinya nggak ada apa-apa lagi. Terbangun di pagi harinya, di subuhnya ngobrol lagi sama Adi paginya. Dan ternyata di pagi itu si Adi juga bilang, saya mimpinya sama, cuman bedanya warnanya putih. Cuman beda warna tapi situasinya kurang lebih sama. Saya juga menilai gini, di sana kan banyaknya cewek ya di grup saya itu. Ya kalau dengar-dengar, kalau misalnya istilahnya ngobrol, kayaknya dari kemarin nggak ada yang ngomong aneh-aneh gitu, atau nggak ada ngomong hal-hal yang di luar nalar. Jadi ya saya mikirnya ya udahlah, nggak usah dibahas juga. Toh saya juga nggak kenapa-napa. Ya Adi juga sepakat lah, udahlah nggak usah dibahas, antara kita aja. Nggak ada sampai yang celaka, dan yang lain juga kayaknya nggak ada yang ngalamin juga.
Ya udah, jadi akhirnya itu terus berlanjut. Itu selama seminggu kejadiannya kayak gitu, Bang. Dan saya ngelihat ular yang di dipan itu sampai 2 kali. Oke. Ya. Yang bukan mimpi itu sampai 2 kali. Warnanya sama, hitam. Warnanya hitam. Oke. Kalau yang mimpi itu warnanya suka ganti-ganti, Bang. Tapi sama, semuanya buntu. Nah, itu sampai akhirnya selama seminggu di sana, ya akhirnya saya kok ngerasanya ini kayaknya nggak bener ini. Akhirnya saya ngobrol sama si Apu. Apu itu anak yang punya rumah. Yang sebaya. Yang sebaya. Ya, saya ngobrol, ya saya ceritakan apa adanya seminggu kemarin gimana. Ya Apu cuman bilang, sebenarnya itu biasa sih. Tapi ya udah, kalau misalnya kalau mau cerita atau ngobrol aja sebut aja Ustadz Udin. Ngobrol aja sama Ustadz Udin. Soalnya dia tetua, ya bisa dikatakan yang dinilai paling paham masalah-masalah seperti itu di desa ya, di kampung itu. Kebetulan rumahnya juga di seberang rumah. Itu cuman ya kalau waktu itu ya kelihatannya nggak ada di rumah karena Ustadz Udin juga berladang. Jadi ya akhirnya nunggu sampai sore. Setelah sore dilihat ternyata Ustadz Udin pulang, terus ya mungkin ya kasih waktu dulu lah, mungkin mau bersih-bersih atau apa. Nah, setelah kira-kira pas lah ya saya datang ke sana, saya coba silaturahmi. Dan ya saat silaturahmi ya kita ngobrol, ngalor ngidul dulu lah sebentar. Sebelum akhirnya saya cerita, Pak Ustadz, ya saya mengalami pengalaman seperti ini selama seminggu kemarin. Ya Ustadz Udin itu cuman ya tersenyum aja. Habis itu ya Ustadz Udin malah ngajak saya ini, Bang. Ya udah kita riadoh. Kita riadoh aja nanti kebetulan waktu itu malam Jumat, Bang. Kebetulannya. Nah, kalau tiap malam Jumat ya katanya Ustadz Udin itu suka riadoh. Riadoh itu ya saya nanya kan, Ustadz riadoh itu apa? Ya Ustadz Udin cuman bilangnya ya itu usaha kita untuk mendekatkan diri dengan Allah. Jadi nanti kamu riadoh ya terserahlah, mau berdoa, mau berzikir atau wirid apa yang kamu bisa, terserah, intinya mendekatkan diri pada Allah. Udah ikut aja nanti malam. Kita berangkat jam 11. Kita riadoh ada bangunan majelis. Disebutnya bangunan majelis di sana. Jadi itu tuh kayak bangunan serbaguna, ada di utara kampung. Kebetulan dekat sih, sehabis TPU. Tadi kan saya bilang di belakang rumah ada TPU agak luas. Nah, di ujung TPU-nya ada bangunan itu, majelis itu. Jadi itu bangunan serbaguna, luasnya mungkin ya cuman sekitar ya 200 meteran lah. Kayak apa? Jadi itu tempat sering dipakai kegiatan seperti musyawarah sama pengajian. Tapi bukan tempat ibadah sih. Jadi tapi suka ada pengajian di sana dari warga. Ya udah, Pak Ustadz Udin ngajak saya riadoh di sana nanti jam 11. Ya akhirnya ya sebenarnya agak males juga saya, tapi karena ini diajak sama tokoh, sungkan juga. Jadi akhirnya malam itu saya nggak tidur, ya 10:30 saya udah standby nunggu di ruang tamu. Perhatikan itu kalau Ustadz Udin keluar ya udah saya ikut keluar. Gitu kan. Akhirnya ya sebelum jam 11 ternyata Pak Ustadz keluar, ya udah langsung saya keluar rumah, saya ikuti. Ya, berapa orang ya gitu? Cuman berdua. Jadi cuman saya sama Ustadz Udin aja. Benar-benar berdua doang? Berdua. Wow, oke. Ya. Menarik. Dan tapi kalau Ustadz Udin sebenarnya ya katanya tiap minggu juga, tiap malam Jumat begitu. Rutinnya ya? Ya. Ya udah saya ikut ke sana riadoh, wudu dulu terus kita masuk. Ya di sana kita duduk walaupun barengan, tapi ya mungkin ada jarak 3 meteran lah. Kita riadoh masing-masing mulai jam 11 itu. Ya intinya di situ ya udah saya berdoa sama berzikir aja yang saya bisa. Ya mungkin adalah sekitar 30 menit atau 40 menit. Ya saya duduk sambil mata kan kayak terpejam ya, sedikit-sedikit merem sambil ya ibaratnya kalau bahasa kerennya menikmati zikir gitu kan. Nah di saat itu tiba-tiba kayak ada perubahan hawa, Bang. Setelah ya sekitar 30-40 menit lah. Ya sekitaran itu serasa jadi dingin, Bang. Ya itu aneh, karena itu di pinggir laut, Bang. Biasanya mau siang atau malam itu udaranya kering. Betul. Walaupun nggak panas tapi kering gitu. Tapi tiba-tiba jadi
apa ya, jadi dingin. Sejuk. Jadi dingin, jadi kayak di gunung. Iya. Dan terus saya tiba-tiba kagetnya ini, tiba-tiba ada yang set di depan tuh, sekelebat, dan tinggi bang, tinggi, mungkin ya intinya lebih tinggi dari orang dewasa pada umumnya. Terus ya udah saya coba abaikan dulu. Gak lama ada lagi di pinggir, toto ke depan, set. Jadi intinya banyak sekali, banyak lah ini apa, kayak sekelebatan, walaupun nggak jelas kelihatannya, tapi wujudnya seperti manusia. Tapi saya benar-benar nggak bisa jelas lihat soal apa, wujudnya itu apa. Sosoknya beda-beda atau sama? Kurang lebih sama. Sama. Tapi memang mau mengcapture-nya itu susah karena sekelebat ya saya cuma bisa nyimpulkan mungkin mirip manusia. Mungkin ya waktu itu saya agak tegang juga. Tapi saya berpikirnya gini sih bang waktu itu, mau apapun ada yang terjadi, toh saya sama orang sini dan tetua juga. Iya. Itu walaupun duduknya ya ada jarak 3 meter, kalau ada apa-apa pasti tanggung jawab bang. Saya pikirnya. Jadi saya diam aja. Saya terus tetap zikir, dan saya yakin lah, masa iya Pak Ustadz mau nyelakain saya. Saya tetap tahan. Mungkin itu adalah 10 menit bang, momen kayak gitu. Dan akhirnya seiring waktu ya mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit lah ya, semua kembali terasa normal lagi. Dan terus itu kita lakukan, kita teruskan riadohnya. Mungkin ya akhirnya saya juga nggak kerasa itu berapa lama, akhirnya sampai ustadznya berdiri terus ngajak saya pulang. Katanya ya beliau juga mau tahajud di rumah. Ya udah saya pulang. Kita nggak banyak ngobrol juga. Pak Ustadz masuk ke rumah, saya juga masuk ke rumah, dan saya lihat jam ya ternyata 1:30 waktu itu. Ya, 1:30 malam, dan saya lanjut tidur. Dan ya sayangnya setelah itu ya saya belum sempat lagi ngobrol besok-besoknya dengan Pak Ustadz. Belum ketemu lagi, walaupun rumahnya di seberang. Tapi apa ya, yang dirasakan adalah semenjak itu tiap malam tidur saya udah jadi tenang. Adi juga sama. Kita nggak ada ketemu lagi mimpi atau ngelihat ular itu lagi. Gak ada gangguan ya? Udah gak ada gangguan lagi. Akhirnya masuk minggu ketiga, kita jalankan program yang dari dosen pendamping sambil kita juga tetap jalankan program ngajar di TPA, di sekolah. Dan saat itu pernah saya nanya ke Apu yang punya rumah, ada ini nggak tempat yang menurut kamu bagus gitu lah buat saya lihat. Ya Apu bilang ya udah main aja ke Muara. Itu kan Muara yang jadi kan tadi sungai, di sebelah timur rumah ada sungai, langsung ketemu laut, hook. Nah di hooknya itu, hook laut sama sungai itu ada area Muara. Ya kata Apu ya main aja sana. Itu kalau lihat ya pemandangan di sana bagus. Ya akhirnya ya saya main ke sana. Jalan ternyata di sana agak ini ya, medannya itu agak agak nggak proper lah. Jadi banyak lubang, banyak ini. Jadi dan tanahnya nggak rata. Terus ibaratnya kalau nggak hati-hati itu gampang terperosok bang. Dan ya saya milihnya siang-siang. Soalnya karena kalau terlalu maghrib atau itu takutnya malah keprosok bang. Dan itu nggak akan ada yang tahu dan nggak ada yang nolong. Jadi akhirnya waktu itu ya sekitar asar lah saya ke sana, main ke sana, lihat-lihat. Ya ternyata emang luar biasa pemandangannya. Langsung laut lepas, ada latar pantai-pantai yang di sebelah sananya. Oh ya bagus lah, ya buat dinikmati bagus lah. Ya saya itu senang seperti itu. Ya terus akhirnya di situ saya sebelum maghrib saya udah pulang, karena kan kalau terlalu gelap tadi takutnya ada kenapa-napa kan. Nah lanjut malam harinya tidur. Nah tadi kan saya udah bilang kalau setelah riadoh itu sebetulnya udah nggak ada gangguan. Tapi ternyata di malam itu saya tiba-tiba saat tidur itu serasa mimpi tapi terasa nyata gitu bang. Gimana ya? Saya itu kayak ada di guhanya itu luas, hitam semua bang.
Dinding-dindingnya itu batu hitam juga, tapi kelihatan sih kayak potongan-potongan batu kali, luas, ukurannya kayak aula, luas sekali. Nah, terus saat saya lihat lurus ke depan, ada sesuatu. Apa? Ada sesuatu yang nggak jelas itu waktu itu, Bang. Tapi dia itu kayak mendekat terus. Setelah kelihatan, ternyata itu sosok manusia setengah ular, Bang. Siluman ya sebutannya. Ya, biasanya disebut siluman. Nah, di situ saya teriak saya. Ya karena apa? Teriak tapi ya bingung ini mau lari kemana. Saya juga nggak tahu saya di mana. Dan dia makin mendekat, dia itu sosoknya itu setengahnya itu ular. Dari pinggang ke bawah ular, warnanya kuning. Dan sepinggang ke atas itu nenek-nenek keriput. Telanjang dada, keriput, dan rambutnya awig-awigan gitu, aut-autan, berantakan. Kalau sekilas lihatnya itu mungkin ingat sosok Medusa kalau di mitologi, mirip-mirip seperti itulah. Dan makin mendekat, kelihatan wajahnya itu mimiknya marah, matanya melotot. Ya saya coba lari sambil teriak, ya sambil bingung juga mau lari kemana dan saya di mana. Tiba-tiba dia setelah mungkin ya ada jarak 5 meteran, 5 meter, 4 meter, dia tiba-tiba loncat, Bang. Loncat ke arah saya, kayak nyergap, dan dada saya dipukul. Langsung kerasa sakit, panas, dan saya terperanjat, Bang. Ternyata tadi itu mimpi. Tapi waktu saya terperanjat, dada saya panas. Jadi badan saya keringetan semua. Tapi saya ngelihat si Adi masih tidur. Nah ini ya saya, loh kok ini ada tiba-tiba kayak gini dan ini kok saya diserang seperti itu. Dan apa namanya? Ya tadi itu gimana ya? Berarti yang tadi itu mimpi karena saya jelas tidur. Tapi benar-benar kerasa nyata, Bang. Iya. Akhirnya ya saya keluar kamar, duduk lagi di ruang tamu. Ya emang ini terasa panas, tapi panasnya itu gimana ya? Kayak kena air panas aja. Ya lama-lama hilang. Setelah ya iseng saya cek, ternyata ada kayak bekas merah gitu, Bang. Nah itu ya saya mikir ini kira-kira kenapa ya? Padahal kemarin sepertinya udah nggak ada gangguan apa-apa. Ya tapi kebetulan saat itu ya saya cuman cerita ke Adi juga. Terus ini gimana ya? Udah nanti coba tanya aja ke Pak Ustadz Udin. Cuman ya kebetulan masih belum ada kesempatan untuk ketemu ngobrol lagi, Bang. Saya juga punya kebiasaan ini, Bang. Dari sejak datang ke desa itu, saya kadang suka tiap malam itu ya sekitar jam 8 lah. Sekitar jam 8 itu saya suka sekedar iseng main ke pantai, Bang. Karena pantainya itu nggak jauh kan, dan aksesnya juga mudah. Ya saya suka duduk gitu kan, ada semacam kayak bukit di pinggir pantai itu, ada semacam kayak bukit. Saya duduk di situ ya sambil nyebat, liatin pantai. Itu enak gitu, Bang. Malam-malam walaupun gelap gitu kan. Ya tapi nggak tiap hari sih, paling ya cuman ya kalau di rata-rata mungkin seminggu 2 kali mah ada. Kalau lagi pengen aja tuh ya? Lagi pengen. Biasanya ya sebelum tidur gitu. Nah waktu itu di minggu keempat itu, Bang. Di minggu keempat kebetulan saya lupa sih itu hari apa. Tapi waktu itu ya saya seperti biasa sekitar jam 8-an saya nangkring di pinggir pantai, menikmati pantai, duduk di gundukan bukit itu kan. Saat mata saya lagi memandang gitu ke laut, Bang. Ya kan ada ombak datang, walaupun gelap gitu, Bang ya. Tapi jelas kelihatan ada sesuatu. Ada sesuatu yang kayak nyembul dari ombak, tapi nggak jelas sih apa itu kira-kira ya. Ya kebetulan waktu itu ada mungkin ya sinar bulan, jadi agak nggak terlalu gelapnya, nggak sampai dark sekali gitu. Muncul sesuatu makin jelas.
Saya nyangkanya waktu itu langsung parno Bang. Karena apa? Saya lihat itu kok kayak kepala cewek. Itu Bang. Tapi ternyata makin jelas badannya ada. Makin jelas akhirnya dia berjalan keluar dari laut. Dan ternyata itu bukan kepala cewek Bang. Jadi itu sosok laki-laki, tinggi besar, gondrong. Tingginya itu ratanya kurang lebih 2 kali ukuran manusia biasa lah. Dia telanjang dada, pakai celana panjang, gombrang, dan itu rambutnya gondrong. Walaupun gelap tapi itu kelihatan siluetnya seperti itu gitu. Siluet dan sosoknya jelas. Saya ngelihat itu, ya kaget Bang. Dan karena saya masih sadar, lari Bang. Balik kanan lari. Sosok ini sempat melihat ke arah Bang Aris? Nggak tahu Bang. Nggak tahu. Karena kan gelap juga, dan saya juga nggak mau lihat lama-lama. Jadi ya, yang jelas insting saya udah bilang, ini mungkin bahaya, ini mungkin bahaya. Dah, baik lari. Tapi kebetulan waktu itu di jalan juga sepi. Karena memang udah nggak ada orang. Ya akhirnya saya pulang ke rumah. Dan saya nggak bisa tidur malam itu jadi. Karena ya shock juga. Dan akhirnya besoknya saya ditanyakan. Karena saya jadinya ngantuk Bang. Jadi merah mata saya. Oh, Kang Aris kok ini semalam memang nggak tidur? Sama Apu kan ditanya. Ya langsung saya gini Bu, saya pengen ngobrol gitu. Ya akhirnya saya cerita lagi ke Apu kan. Ya Apu cuma bilangnya, ya udah ngobrol aja sama Pak Ustadz coba. Gitu. Sampai akhirnya ya mungkin sehari atau 2 hari kemudian saya akhirnya kesempatan juga ketemu sama Pak Ustadz di jalan. Dan saya bilang kan Pak Ustadz saya ada yang pengen saya tanyain. Oh ya udah kita ngobrol aja di rumah. Ya udah akhirnya ya langsung kita karena kebetulan ketemu kita langsung ke rumah Pak Ustadz dan kita ya ngobrol di sana. Gini Pak Ustadz, saya ada beberapa hal yang pengen saya tanyakan gitu. Jadi ya kebetulan baru ada kesempatan ngobrol lagi setelah yang waktu itu dulu yang habis riadoh. Ya saya ceritakan kalau saya itu waktu itu mimpi tapi seolah nyata diserang sama sosok yang setengah ular, nenek-nenek yang setengah ular. Dan saya juga cerita kalau saya bertemu dengan sosok tinggi besar laki-laki yang di pantai gitu. Ya akhirnya di situ ya Pak Ustadz cerita sih Bang. Jadi pertama waktu saya cerita soal saya diserang nenek-nenek setengah ular itu, ya Pak Ustadz nanya kan, coba ingat-ingat kamu habis ngapain. Jadi ya dari nadanya seolah-olah Pak Ustadz tuh sebenarnya udah tahu itu siapa, sosok apa. Ya saya coba ingat-ingat, itu kebetulan itu sih Pak Ustadz, saya bilang kan, sore harinya itu saya main ke daerah Muara. Ya di situ Pak Ustadz malah tersenyum sih Bang. Dan Pak Ustadz bilang, ya pantas, berarti mungkin dia tersinggung sama kamu. Jadi ternyata Bang, si sosok nenek-nenek setengah ular itu namanya Nyai Maskara. Nyai Maskara. Ya, dan dia itu pemimpin. Ada kerajaan siluman ular kecil di daerah Muara itu. Dia pemimpinnya. Dan menurut Pak Ustadz, saya diserang seperti itu karena saya dianggap kurang ajar. Jadi saya datang ke sana, saya nggak tahu lah mungkin ada sesuatu yang saya lakukan nggak berkenan. Ya saya juga sama sekali udah nggak ingat saya ngapain di sana Bang. Maksudnya saya rasa saya nggak melakukan hal-hal yang aneh gitu. Tapi Pak Ustadz sendiri bilang ternyata Bang, masyarakat desa sendiri nggak ada yang berani ke sana. Tapi Apu nyuruhnya ke sana ya? Ya, tapi ya kan saya bedanya tempat yang bagus gitu buat dinikmati kan Bang. Jadi intinya kalau nggak ada yang penting atau nggak ada urusan, nggak akan ada yang ke sana. Karena memang sih tempatnya itu walaupun dekat gitu, tapi emang aksesnya itu
susah. Ya. Jadi menurut Pak Ustadz di sana tuh ada kerajaan kecil, kerajaan siluman ular, dan ya konon, walaupun Pak Ustadz juga ngakunya kurang tahu, konon katanya itu bisa dipakai pesugihan. Oke. Cuman ya saya sendiri saya ceritakan saya dipukul serasa panas. Ya Pak Ustadz sih cuman terkekeh bilangnya ya untung aja kamu nggak sakit parah juga. Ya mungkin berarti kamu dinilainya nggak terlalu kurang ajar katanya. Ya tapi nggak apa-apa, karena kalau misalnya ya Pak Ustadz juga memastikan setelah itu ada kejadian lagi nggak berkaitan sama sosok itu ya, menurut yang sosok nenek setengah ular itu. Ya saya bilang sih nggak ada, ya mungkin ya udah mudah-mudahan udah selesai. Tapi ya alhamdulillah sih Bang, sampai sekarang kayaknya cukup di situ aja urusannya. Oh, nggak sampai ngikut gitu ya, atau gimana ya? Jadi mungkin kemarahan atau nggak sukanya sama saya udah terlampiaskan semua waktu mukul saya. Itu Bang. Nah lantas Pak Ustadz juga di situ baru cerita jadi Bang. Apa tuh? Jadi cerita soal waktu seminggu pertama saya ditampakin oleh ular, yang ular buntung juga sama sosok yang nindih saya. Jadi Pak Ustadz ternyata baru cerita gini Bang. Sebetulnya di kampung tersebut itu adalah tempat perlintasan ternyata Bang. Jadi ya kan tadi memang ada kerajaan siluman ular. Terus jadi ya rakyatnya juga otomatis ular. Siluman ular juga. Dan itu memang banyak beraktivitas melintas di kampung tersebut. Gitu Bang. Ih, ngeri banget. Ternyata begitu. Jadi sebetulnya apa yang saya alami di minggu pertama itu ya Pak Ustadz nggak ngerasa aneh. Gitu Bang. Cuman menurutnya ya sebetulnya kalau masyarakat di sana sih sudah terbiasa. Dan udah nggak merasa aneh dengan hal tersebut. Dan terus Pak Ustadz juga di situ bertanya, waktu kamu riadoh gimana yang kamu rasakan? Ya saya baru cerita lagi kan, kalau waktu saya riadoh saya ngerasa ada hawa saya berubah jadi dingin, terus banyak kelebatan yang saya lihat seperti sosok yang besar, walaupun ya terlihat seperti manusia tapi saya nggak tahu itu apa. Nah Pak Ustadz di situ bilang kalau itu adalah memang ada 40 jin muslim Bang. Di tempat itu? Majelis tersebut, di bangunan majelis tersebut. Jadi ternyata itu ada sejarahnya Bang. Apa? Jadi dulu itu di zaman Belanda menurut Pak Ustadz ada sosok sesepuh atau ulama yang datang ke kampung tersebut ngajarkan agama. Dan dia ngebangun sebuah bangunan surau sederhana dari kayu dan lokasinya adalah di majelis, artinya sekarang jadi bangunan majelis itu. Nah kebetulan dia nggak menetap, si ulama tersebut nggak menetap. Dan saat dia pergi menurut Pak Ustadz dia itu menanam 40 jin muslim di situ dengan tujuan untuk menjaga keamanan, menjaga kampung dari bala. Jadi ternyata ringkasnya gini Bang. Jadi ternyata saya diajak riadoh ke sana oleh Pak Ustadz itu ya ibaratnya seperti berkenalan dan minta izin. Karena ya memang setelah riadoh itu nggak ada gangguan lagi. Ya, paham sih. Ya, jadi Pak Ustadz juga cerita kalau salah satu keunikannya itu dulu pernah kejadian ada orang yang maling Bang di desa tersebut malam hari, dan dia nggak bisa nemu jalan keluar kampung sampai pagi. Ya menurut Pak Ustadz ya itu karena ya dijailin sama si 40 jin muslim itu. Yang menjaga itu ya kampung. Dan itu juga 40 jin muslim itu membuat ya istilahnya efek negatif dari perlintasan gaib itu nggak terlalu parah. Jadi ada semacam penetralisirnya. Lanjut saya juga waktu saya cerita soal kejadian saya di pantai melihat sosok tinggi besar itu Bang. Ya jadi saya malah jadi tahu ternyata itu urban legend Bang. Oh, ya, ini beda lagi nih sosoknya, berarti urban legend tersendiri nih. Iya, jadi ternyata urban legend di kampung tersebut Bang. Siapa itu? Jadi menurut Pak Ustadz itu nama sosoknya si Pacul. Disebutnya si Pacul.
Agak unik ya namanya. Ya, nah itu ada sejarahnya juga, Bang. Apa tuh? Jadi cerita apa Pak Ustadz cerita, jadi dulu itu di zaman Belanda, kalau tahun persisnya nggak diketahui katanya. Ya waktu kan di desa tersebut memang banyak yang berladang, dan berladang atau bikin ladang di dekat pantai itu bukan sesuatu hal yang aneh di sana. Jadi ada warga yang pergi ke ladangnya yang di dekat pantai, dan ternyata dia sampai sore nggak pulang. Lantas besoknya banyak yang cari, tetangga-tetangganya cari, dan cuma ditemukan di ladangnya ada pacul sama topi capingnya. Tapi dicari kemana-mana, nggak ketemu orangnya, Bang. Sampai akhirnya melibatkan paranormal saat itu. Dan saat paranormal melakukan pendeteksian, ternyata orang itu dibawa ke Laut Selatan, Bang. Ya, dan saat mau diambil, ditarik lagi ke alam manusia, menurutnya bahkan orangnya sendiri nggak mau. Dia merasa udah cocok, udah betah jadi pengawal di sana. Itu, Bang. Dan dia disebut si Pacul karena saat hilang cuman tersisa Pacul. Makanya disebutnya si Pacul. Dan memang penampakannya kurang lebih seperti yang saya lihat itu. Penampakannya kalau dia menampakkan diri. Karena ternyata banyak warga desa yang udah pernah ketemu juga, Bang. Terutama orang-orang yang suka beraktivitas malam di pantai. Kayak menjaring ikan. Kadang kan suka malam. Nah itu udah biasa ketemu. Dan biasanya emang kebanyakan lari juga, Bang. Tapi memang katanya menurut yang pernah dulu ada yang mencoba komunikasi, itu tuh ya dia itu cuman berkatanya, saya nggak mau pulang. Seperti itu aja. Jadi ternyata apa yang saya lihat itu ternyata menurut Pak Ustadz dalam tanda kutip ya udah kamu beruntung lah ketemu langsung. Terus saya bilang wah beruntung gimana, saya waktu itu kaget sampai lari, mana di jalan sama sekali gak ada orang. Tuh, Bang. Akhirnya ya udah ternyata ya saya dari sana ini tuh agak apa ya, agak berkesan buat apa, ceritanya berkesan buat saya karena apa? Karena ini tuh intensitasnya tinggi, Bang. Maksudnya dalam 1 bulan di sana kejadian seperti itu terus ya, kejadian-kejadian di luar nalar. Sementara saya ya biasa tinggal di Bandung waktu itu ya enggak, ya sehari-hari ya seperti apalah biasa aja kan, anak muda di kota kuliah. Ya tiba-tiba datang ke desa selama sebulan ya seolah dipush secara intensif gitu. Iya, paham. Berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Ya tapi jadi pengalaman juga. Akhirnya ya setelah sampai waktu itu walaupun 40 hari, tapi ya di hari ke-37 juga ke-37 akhirnya pada pulang karena yang perempuannya udah pada pengen pulang cepet-cepet, Bang. Kenapa? Ya karena di desa tersebut itu sangat ini, Bang, apa ya, bisa dikatakan masih belum tersentuh teknologi. Iya. Jadi ibaratnya gini, Bang. Waktu itu kan 2009 ya. Sinyal itu susah. Sinyal pun susah. Bahkan waktu itu ibaratnya, Bang ya, mau punya uang pun bingung mau beli apa. Di desa itu, Bang. Desa itu luasnya kurang lebih kalau saya nggak salah ingat ya antara 10 apa 11 km persegi lah. Itu kalau nggak salah segede kecamatan lah kalau di Jakarta ya. Tukang bakso cuma 1, Bang. Jadi mau punya uang pun bingung ya. Ya udah pada tantrum gitu kan. Jadi udah hari 37 pulang. Akhirnya kita karena kalau berangkat kita difasilitasi gratis ya sampai ke desa, tapi kalau pulangnya emang kita dibebaskan dan masing-masing aja. Jadi ya dari kampusnya gitu kan. Jadi kita waktu itu patungan charter bis dari Bandung. Jadi datang bus 3/4 dari Bandung jemput kita. Gitu. Jadi ya udah kita akhirnya pulang di hari ke-37 harusnya 40 hari. Ya. Dan ya kalau bagi saya pribadi ya itu kegiatan KKN itu ya meninggalkan kenangan dalam tanda kutip lah. Iya. Nah, kalau sekarang sendiri ya saya sendiri udah nggak tahu di kondisinya saat ini, atau terakhir saya kesana itu pernah 2017, Bang. 2017. Kondisinya seperti apa? Masih sama seperti waktu saya 2009 kesana.
Dan memang di sana itu ya kesulitannya, walaupun di pinggir laut ya, kesulitannya untuk jadi daerah wisata itu karena ombaknya itu ya ganas. Jadi agak beresiko katanya. Waktu itu ke sana ngapain, Bang Aris? Kebetulan waktu itu saya ada kegiatan di Sukanagara, di Cianjur. Dan ya saya kepikiran, ya mumpung saya agak senggang, ya ke sana aja lah. Mumpung itu kan Sukanagara itu tengah-tengah antara Cianjur kota sama desa itu. Tengah-tengahnya. Udah saya mampir. Kebetulan kan waktu itu ada ini saya waktu itu kan suka off-road mobil. Jadi ya udah ke sana aja kan mumpung bawa mobil juga. Main aja gitu ya. Main aja, nginep semalam. Ya udah pulang, tapi ya sayangnya sampai sekarang lost contact. Udah. Sama si Apu? Iya. Oh. Ya mungkin begitu sih Bang pengalaman saya. Betul. Oke. Dan Bang Aris waktu milih desa itu untuk KKN, sebelumnya itu pernah disurvei gitu sama pihak kampus atau sama kumpulan mahasiswa juga gitu? Kalau milih desa sih nggak milih Bang, itu dipilihkan random sama kampus. Ya. Tapi apakah sebelumnya itu pernah disurvei dulu gitu biasanya? Kurang tahu kalau dari kampusnya, tapi kalau teman satu grup saya sih pernah ada yang survei sebelum kita berangkat ke sana. Dan apakah biasanya kan kalau misalkan KKN sudah pernah nih sama alumni sebelumnya? Ya tempatnya atau lokasinya itu pernah sama alumni sebelumnya juga? Kalau nanya ke warga desa, terakhir itu mungkin ada sekitar 3 tahun 4 tahun lalu, tapi bukan dari kampus saya juga. Sebelum ya berarti 2005 atau 2006 ya. Pernah sih ada cerita dari warga. Apa tuh? Kalau di tahun 80-an ada KKN dari kampus saya. Oke. Tapi itu di tahun 80-an. Iya, dan itu warga masih ingat karena ada yang meninggal satu. Hah? Keseret ombak. Waktu main di pantai. Makanya warga masih ada yang ingat. Dan mungkin semenjak saat itu kali ya, udah nggak di situ dulu gitu dari kampus Abang ya? Ya, itu saya kalau itunya kurang tahu. Iya, mungkin ya ini juga mungkin ya. Informasi saya dapat dari warga. Tapi nggak pernah tahu ada pernyataan dari kampus ya? Iya. Nggak pernah dikasih tahu ya? Ya, dan nggak kepikiran juga, karena waktu itu kan kita semua fokusnya nilai, Bang. Nah, kalau dari cerita dari Bang Aris kan, sepertinya desa ini terpencil dan ada beberapa tempatnya juga sakral ya Bang ya. Iya. Pernah ada info gak Bang kalau di desa itu juga punya aturan yang cukup aneh atau janggal? Itu aja sih. Pernah ada yang ngasih tahu kalau main ke pantai jangan pakai baju hijau. Hampir sama kayak di pantai-pantai selatan biasa. Waktu dengar itu juga ya kita gak heran gitu karena sepertinya umum di mana-mana gitu. Cuman itu aja sih Bang. Kalau untuk yang sakral aturan-aturan yang sakral gitu ya. Iya, karena jam malam keluar pun nggak ada masalah ya. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Adapun desa itu setelah malam sepi itu lebih karena ritme aktivitas warganya Bang. Nah, kalau Bang Aris sendiri nih, kalau ada kesempatan lagi ke desa itu, ada gak tempat yang Bang Aris itu pengen kulik atau datengin lagi? Ya, mungkin yang di Muara itu. Kalau sekarang saya udah agak seperti dulu Bang. Kalau sekarang malah lebih seneng diem di rumah justru. Diem di rumah ya? Kemana-mana. Karena masa mudanya mungkin udah banyak jalan-jalan ya? Kebetulan waktu itu saya sepanjang Laut Selatan di Cianjur itu. Waktu KKN itu juga sebagian besar udah terkunjungi Bang. Oh, udah dikunjungi ya? Cuman kebetulan yang memberikan pengalaman itu kebetulan yang benar-benar di desa tempat saya yang dekat rumah itu. Dekat rumah tinggalnya. Bang Aris ini makasih banyak udah datang ke sini dan cerita maupun storytelling dari Bang Aris bagus banget ya. Dan mungkin teman-teman kalau ada yang pengen kita undang lagi Bang Aris tinggal tulis di kolom komentar. Sebelum terakhir Bang, boleh kasih pesan ke teman-teman. Ya pesannya kalau berdasarkan pengalaman saya ya kalau mau menjelajah tempat pastikan
ngobrol dulu atau bicara dulu sama yang dituakan di sana atau yang lebih paham, karena kita nggak tahu ada resiko apa. Ya yang paling terasa ya waktu saya ke Muara itu, ya saya bahkan nggak tahu kalau warga sendiri pun hampir gak ada yang pernah ke sana gitu, walaupun dekat tempatnya. Iya. Sehingga ya saya mengalami hal yang seperti tadi. Iya. Jadi ya harus jaga sopan santun lah kalau kemana-mana. Ya, itu ya pesan dari Bang Aris. Terima kasih sekali Bang Aris udah datang ke Lentera Malam. Gue izin pamit, gue Jamal dari Lentera Malam dan Bang Aris. Bye.